Yunia, apa saja poin penting yang disampaikan Wiranto pada konferensi pers tadi? Eva, ada sejumlah hal memang yang tadi disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto dalam konferensi persnya, namun yang pada intinya ini adalah untuk meluruskan berbagai isu-isu yang beredar di masyarakat yang dirasa ini bisa menyesatkan, sehingga duduk permasalahannya harus dilihat secara jelas agar tidak ada kesalahpahaman di tengah masyarakat. Yang pertama ini terkait dengan tuduhan adanya pelanggaran HAM yang terkesan dibiarkan oleh pemerintah. Nah, tadi sempat dijelaskan secara rinci seperti itu oleh Wiranto bahwa sebenarnya tidak seperti itu. Yang benar kondisinya adalah ada hal-hal teknis hukum, aturan main yang tidak bisa dipenuhi dari data yang selama ini sudah diterima dan dipelajari. Dulu memang ada keinginan untuk menyelesaikan atau melanjutkan investigasi terhadap 12 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua, tapi setelah disortir ternyata tidak semuanya ini termasuk dalam pelanggaran berat hak asasi manusia, dan yang lainnya ini adalah ternyata hanyalah kasus kriminal biasa, dan itu sudah diselesaikan dengan jalur hukum pidana KUHP oleh kepolisian dan juga kejaksaan. Dan sekarang tinggal ada 3 kasus lagi yang sedang didalami seperti itu oleh Komnas HAM dan juga Kejaksaan Agung, yakni kasus Warrior tahun 2001, kasus Wamena tahun 2003, dan juga kasus Paniai tahun 2014. Yang kedua ini adalah terkait soal adanya isu ketidakadilan pembangunan di Papua yang dirasa ini cukup mendelegitimasi dan mendiskreditkan pemerintah, seakan tidak adil seperti itu terhadap Papua dan juga Papua Barat. Ini tadi dibantah oleh Wiranto dengan pemaparan data yang terlihat dengan jelas ini adalah jumlah kunjungan dari Presiden Joko Widodo sendiri ke Papua yang sudah menyatakan dengan jelas di awal bahwa ia akan berkunjung ke Papua 3 kali dalam setahun, dan kemudian ada banyak sekali pembangunan fasilitas umum yang menunjang kesejahteraan masyarakat Papua, yakni seperti jumlah gedung SD yang kenaikannya ini sudah mencapai 40%, kenaikan jumlah bangunan SMP SMA hingga 182%, lalu kemudian kenaikan jumlah perguruan tinggi swasta dan juga negeri ini hampir 200%, dan bidang kesehatan ini ada kenaikan jumlah rumah sakit hampir 300%, dan juga jumlah puskesmas ini sudah naik hampir 400%. Dan yang ketiga ini adanya seruan untuk melakukan referendum ini sempat beredar di tengah masyarakat. Namun tadi Wiranto juga menjelaskan dengan baik bahwa sebenarnya referendum itu tidak lagi relevan jika memang akan digaungkan lagi pada saat ini. Kenapa? Karena memang referendum ini hanya untuk wilayah yang belum merdeka, dan memang Papua dan Papua Barat ini sudah merdeka, dan berdasarkan referendum yang sudah dilakukan tahun 1969, bahkan warga internasional, negara-negara internasional ini sudah mengakui bahwa Papua dan Papua Barat ini sudah masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir ini ada yang disampaikan tadi soal pelemotan jaringan internet. Ini tadi memang Wiranto sendiri meminta maaf kepada masyarakat yang terganggu akibat adanya pelemotan jaringan internet ini. Namun memang ini disampaikan adalah untuk membantu aparat yang bertugas di lapangan agar dapat dengan mudah menstabilkan situasi yang terjadi di sana, bisa melakukan dialog secara langsung, bisa menemui siapapun yang berkepentingan di sana secara langsung tanpa adanya pihak-pihak yang menunggangi atau memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha untuk memanaskan situasi lewat media sosial. Dan memang nantinya setelah situasi ini kondusif, maka jaringan internet akan dipulihkan kembali, dan kapan pastinya internet ini akan dikembalikan seperti semula. Berikut adalah cuplikan konferensi pers yang disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto tadi. Nah, tadi saya ada koordinasi dengan Panglima TNI di sana, ya, dengan Kapolri, dengan Kabin yang melihat itu, ya. Saya tadi minta sekarang disambut gimana nih, kan? Ya, dengan dasar bahwa hoax sudah berkurang, belum habis, ya, berkurang, kecil. Hasutan sudah hampir nggak ada ngasut lagi, ya. Tone-nya sudah positif, ya. Negatif 10%, yang positif 90%. Udah bagus lah, ya. Kita senang, ya. Kondisi daerah kan sudah stabil. Ya. Tetapi, ya, dari informasi yang kita dapat, dari analisis prediksi keamanan, kita masih mohon waktu sebentar aja. Jadi tanggal 5 nanti, ini tanggal 3 ya. Tanggal 5 nanti kalau keadaan betul-betul masih kondusif, kita buka kembali internet.
Eva, sementara hingga saat ini diketahui bahwa Panglima TNI dan juga Kapolri sedang berkantor di Papua, dan ini memang semata-mata menjadi salah satu cara dari pemerintah untuk melihat kondisi lebih dekat dan melihat secara langsung kondisi di lapangan, sehingga nantinya berbagai keputusan-keputusan ini bisa lebih relevan untuk masyarakat Papua. Dan sampai saat ini Wiranto sendiri menegaskan bahwa pemerintah masih mengedepankan dialog-dialog yang konstruktif untuk mendengar berbagai masukan agar penanganan terhadap Papua ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Demikian untuk saat ini, Eva, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yunia Harsari untuk informasi Anda langsung dari kantor Kemenko Polhukam Jakarta.